Nanti dipindahin kok sama hostnya, oke? Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi halo semua, nama aku Kintari, aku kelas 11. Terus sesuai yang aku bilang tadi, kita bakal belajar tentang listrik statis. Jadi pertama itu kita bahas tentang inti atom. Inti atom itu apa? Jadi inti atom itu partikel-partikel penyusun dari suatu atom. Nah, kalau kalian masih bingung bentuk atom itu kayak gimana, biasanya sih kayak gini nih. Bentar ya, aku gambarin dulu. Nggak ada nulis ya? Coba gue nggak nulis. Halo guys, maaf aku ke disconnect tadi. Benar. Hostnya bisa ngasih ke host dulu gak? Tadi maaf aku ke disconnect. Belum bisa share screen lagi. Oke, bentar. Share screen lagi. Tadi maaf banget keputus. Jadi elektron itu kan sesuatu yang pasti bermuatan negatif ya. Jadi dia pasti letaknya di luar gitu loh. Nih, dia pasti letaknya di luar. Pokoknya ini tuh namanya lintasan elektron. Jadi sebutnya orbital gitu. Yang warnanya pink ini. Terus ada juga proton. Kalau proton itu biasanya muatannya positif. Dia muatannya pasti positif. Terus kalau ini namanya neutron. Dia nggak punya muatan atau netral. Terus inti atom itu terdiri dari proton sama neutron. Ini makanya kenapa aku gambarnya di tengah, karena dia disebutnya inti. Terus elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu. Nah, ini yang dimaksud lintasannya itu yang warna pink ini. Nah, ini maksudnya lintasannya. Terus ini kan elektronnya tadi kan. Terus yang kita bahas yang kedua tentang energi listrik. Nah, energi listrik tuh di rumusnya biasanya kayak gini. W sama dengan V
kali I kali T. Terus kenapa bisa juga kayak V kuadrat per R kali T? Itu biasanya karena kan kalian tahu nggak sih kalau I itu, bentar aku tulis deh. Kalian tahu harusnya sih tahu ini rumusnya V sama dengan I kali R. Nah, kalau kita mau nyari I gimana? Berarti harus pindah ruas nggak sih? Jadinya itu V dibagi R. Paham nggak? R-nya pindah ke sini. Terus jadinya dibagi. Paham nggak? Oke, sip. Terus jadi itu sama dengan V per R. Nah, karena I itu sama dengan V per R, berarti kita bisa aja dong tulis kayak V kali V per R kali T. Sama dengan, berarti V kuadrat per R kali T. Nah, itu asal rumusnya dari situ. Jadi, rumusnya Q ini sebenarnya Q itu sama dengan I kali T. Terus, makanya dia bisa berubah juga, ini I kali T-nya itu berubah jadi Q. Jadi, bisa juga rumusnya itu V kali Q. Gitu. Terus, kalau buat rumus-rumus kayak gini, kalau bisa kalian hafalin aja ya. Terus yang ketiga itu ada tentang daya listrik. Daya listrik itu kan besarnya energi yang dihasilkan tiap detik, ya kan? Daya listrik juga tuh disebut laju aliran energi listrik. Terus kayak biasa rumusnya tuh kayak gini. Ada PW per T sama dengan, atau bisa juga P sama dengan V dikali I. Nanti tergantung soalnya gitu sih. Kalau misalnya ini yang diketahui di soal itu ada W-nya sama ada T-nya, itu kalian pakai yang W per T. Terus kalau misalkan yang diketahui di soal itu ada V sama I-nya, kalian bisa pakai rumus yang ini, P sama dengan V kali I. Gitu. Oh ya, nanti kalau misalnya aku nge-lag atau gimana keluar kayak tadi, bilang aja ya. Terus ini apalin. Gitu. Terus lanjut, ada muatan listrik. Muatan listrik itu ada 2 jenis. Kenapa ada 2 jenis? Jadi ada yang negatif sama ada yang positif. Ini ada yang negatif, ada juga yang positif. Nah, kenapa suatu benda itu bermuatan negatif? Karena dia kelebihan elektron. Jadi kan sesuai yang dibilang ya di atas. Elektron itu sesuatu yang bermuatan negatif. Makanya kalau dia kelebihan elektron, jadinya negatif. Gitu. Terus kalau positif itu, tadi kan apa? Kalau proton itu kan bermuatan positif ya. Kenapa dikatakan bermuatan positif? Karena dia kekurangan elektron. Jadi elektron kan tadi muatannya itu kayak negatif gitu. Kalau hilang, ya berarti muatan bendanya jadinya positif. Gitu. Terus ada interaksi muatan listrik. Jadi muatannya sejenis itu bakal tolak menolak. Tadi kan aku bilang ada benda yang bermuatan negatif sama ada yang bermuatan positif. Kalau misalnya nih kayak yang tolak menolak tuh sejenis tolak menolak, maksudnya positif ketemu sama positif, dia pasti nggak bakal nyatu karena itu sejenis gitu. Ada juga yang negatif ketemu negatif, dia pasti nggak bakal nyatu. Kenapa? Karena dia sejenis gitu. Terus ada juga yang berlawanan jenis. Berlawanan jenis itu pasti bakal saling tarik-menarik. Contohnya itu cuma satu, yaitu positif sama negatif. Gitu. Ini pasti saling interaksi gitu deh. Karena dia berlawanan. Berarti kayak gimana ya? Kayak cewek sama cowok aja deh. Misalkan kalau berlawanan jenis kan paling apa tuh saling tarik-menarik gitu ya, ada interaksi. Tapi misalkan kalau sama atau sejenis kan gitu kayak agak aneh aja gitu maksudnya. Makanya gitu pengertiannya itu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Enggak, Kak. Atau paham? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Lanjut ya. Terus ada namanya medan listrik. Medan listrik itu ruangan di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Maksudnya gimana nih? Jadi, kalian lihat gambarnya deh baik-baik. Nanti kan kita bakal ini juga ya. Kalau waktunya cukup. Enggak,
Kalau pasti cukup. Nanti kita bakal main quizzes juga nih. Nah, ada soal juga yang bentuknya kayak gini. Nanti kalian apalin aja gini. Kalau positif itu arah panahnya pasti keluar. Tuh, keluar semua kan. Gitu. Tapi kalau negatif tuh, gambarin dulu. Jadi kalau negatif, dia tuh biasanya arahnya pasti ke dalam. Nah, Sepertinya matamu itu bermasalah. Ini persembahan. nah, kalau negatif dia arahnya ke dalam. Masuk gitu. Nah, kalau positif kan tadi arahnya keluar ya. Ingetin baik-baik ya. Positif arahnya keluar, negatif arahnya ke dalam. Gitu. Terus ini ada yang kalau positif ketemu negatif gimana nih? Kalau positif ketemu negatif tuh pasti saling interaksi kan. Nah, makanya kayak kan tadi aku bilang kalau positif pasti keluar ya. Makanya dia arahnya ke arah negatif. Gitu. Arahnya pasti selalu ke si yang negatif. Nah, terus arah luar yang sebelah sininya kan dia masuk ya. Maksudnya karena dia negatif arahnya ke dalam. Gitu. Tapi kalau yang positif arahnya keluar. Oke. Sampai sini paham nggak? Atau bingung? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Ingetin ya berarti tadi kalau positif keluar, kalau negatif ke dalam. Gitu. Terus ada tentang beda potensial listrik. Jadi kalau ini cuma ya biasa, hafalin rumus. V sama dengan W per Q. V itu kan berarti beda potensialnya ya yang dicari. W itu energi listriknya dan Q itu muatannya. Terus lanjut ke hukum Coulomb. Nah, ini yang penting. Jadi selama selama kita di listrik statis tuh nggak boleh lupa sama rumus yang ini. Karena bakal dipakai terus. Jadi besarnya gaya tarik atau tolak menolak itu bisa dirumusin kayak F sama dengan ini. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi yang bingung F itu maksudnya yang kita cari gaya Coulomb gitu. Ngeri maksudnya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolaknya. Terus kalau Q1 itu besar muatan pertamanya. Terus kalau Q2 itu besar muatan kedua. Dan yang K itu dia udah ada nilainya gitu loh. 9 kali 10 pangkat 9. Itu juga harus kalian hafalin. Jadi sebenarnya bisa dibilang juga kalau F ini sama dengan K ya kan. Di situ di sini ada K. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 itu udah ketentuan nggak boleh angka lain lagi gitu loh. Kalau Q1, Q2 sama R-nya kan bisa diubah gitu ya sama misalkan mau angka 1, 2. Tapi kalau K emang udah pasti gitu kayak 9 kali 10 pangkat 9 gitu. Terus ini dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. R itu jaraknya ya. Jarak nanti si muatannya ini antar dua muatan. Sampai sini ada yang bingung nggak sama rumus ini hukum Coulomb-nya? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Yang bingung nanya aja ya. Yang bingung nanya, Kak. Iya, kenapa? Jadi yang 9 kali 10 per 9 itu 10 per 9 itu dijabarin lagi, Kak? Nggak harus kok. Cuma maksudnya kalau buat ngitung-ngitung itu, pasti nanti kayak masukin angkanya gitu. Angkanya pasti 9 kali 10 pangkat 9. K-nya ya. Buat K-nya itu pasti 9 kali 10 pangkat 9. Ada paham belum? Apa masih bingung? Oke. Ini R itu jarak. Iya benar, R itu jaraknya. Nanti kan biasanya gambarnya kayak gini nih. Misalkan positif sama negatif deh. Nah, terus gitu kayak ini jarak, ini tuh R. Itu jaraknya maksudnya. Terus tadi K itu kayak 9 kali 10 pangkat 9. Pasti ya itu. Ini pasti pokoknya.
Udah, hafalin aja rumusnya. Tadi ada yang mau nanya lagi nggak? Kak, bisa dikasih contoh soalnya nggak? Bisa dikasih contoh soal nggak? Atau nanti ada contoh soalnya? Ada. Nanti kita main kuisis bareng, terus nanti kita bahas soal-soalnya satu-satu kok. Rumus tentang listrik tadi. Oh ini, beda potensial listrik. Jadi beda potensial listrik itu kan tegangan listrik ya. Perbedaan, maksudnya tuh perbedaan jumlah elektronnya yang ada pada suatu arus listrik. Nah, kalau beda yang energi listriknya, Kak, maaf. Energi listrik. Yang mana nih? Bentar. Oh, yang ini. Ya, nanti PPT-nya aku kasih kok. Yang ini bukan. Tadi siapa namanya? Iya, Kak, yang itu. Yang nomor 2 ya? Iya. Ngomongnya jangan lah. Jadi gini. Kamu tahu ada rumus V nggak? V sama dengan I kali R nih. Tahu, Kak. Siapa tadi? Kania ya? Oke. Nah, V kali R ini kan sebuah rumus gitu ya. Nah, kalau dia kan ini V kali I kali T. Bisa juga, kamu bisa nyari W itu kayak V kuadrat per R kali T. Maksudnya gimana kok bisa jadi V kuadrat per R kali T? Nah, kita lihat lagi nih yang di sini rumus. Ini VIR. Nah, kalau nyari I, itu gimana? Nyari I? V per R kan? Kania tahu pindah-pindah ruas gitu nggak? Yang ini pindah ke sini. Tahu, Kak. Saya enggak. Oke. Yang belum paham siapa? Apa deh? Belum paham. Saya belum paham. Saya Paham nggak? Paham. Ya, nggak terlalu paham, Kak. Ada yang belum terlalu paham ya? Belum Oke, jadi gini. paham. Oke, nggak paham ya? Jadi, misalnya nih, ada namanya kebalikannya. Tambah kebalikannya kurang. Kali kebalikannya itu bagi. Jadi gini, ada misal 1 tambah A sama dengan 2. Gitu. Nah, ada namanya pindah ruas gitu. Misalkan aku mau A-nya sendiri. Gitu loh. Jadi dia si satunya harus pindah ke sebelah sini. Jadiin sama dengan itu patokan gitu loh. Dia buat patokan gitu. Jadi misalnya nih 1 pindah ke sebelah sini, ini kan di sini kan plus ya. Maksudnya +1 gitu, kecuali aku nulisnya -1. Oke, nanti aku jelasin juga pakai yang segitiganya. Nah, ini jadinya kalau pindah sama dengan, karena dia di sebelah sini plus, jadinya kalau pindah sama dengan tuh minus. Jadi aku dapat 2 kurang 1. A-nya tuh 1. Gitu. Kayak MTK. Nah, iya. Kayak MTK. Tapi bedanya ini dia tadi rumus V sama dengan, iya betul, kayak aljabar. Jadi ini V sama dengan I kali R. Nah, contohnya nih, misalnya aku maunya I-nya sendiri. Berarti R-nya harus pindah kan? Tapi ini titik itu maksudnya kali, maaf. Aku belum ngasih tau ya, titik itu sama dengan kali. Tuh. Jadi ini ibaratnya I kali R. Terus kalau pindah jadinya V per R. Bentar, aku lihat dulu. V sama dengan I sama dengan V per R. Nah, betul. Itu yang Dega kirim di chat itu, betul. Oke, sampai sini masih bingung nggak? Kayak bisa tiba-tiba pindah gitu. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Oke. Paham, Kak. Lumayan, Kak. Oke, alhamdulillah kalau paham. Nih, tadi kan berarti I-nya ini aku ubah jadi si V per R kan. Berarti ini dapat V kali V per R kali T. Q dari mana? Bentar. Ini jadinya
V-nya kuadrat per R kali T. Sama kan? V kali V jadi V kuadrat, terus Oh ini iya, Kak. R kali T. Nah, udah paham kan? Paham. Paham, Aku Kak. mau nanya, Iya, boleh. Kak. Kenapa? Kak, itu kan di W kan ada kayak V dikali I kali T kali yang itu sama dengan itu rumus-rumusnya ada 3 gitu maksudnya. Iya, Kayak jadi V kali maksudnya I kali T. jadi gini, maksudnya gini, W sama dengan V kali I kali T. Bisa juga kamu nyari W sama dengan W sama dengan V kuadrat per R kali T. Bisa juga kamu nyari W sama dengan V kali Q gitu. Berarti sama aja ya, Kak, tiga-tiganya. Sama aja. Nanti tergantung soalnya, misalkan yang diketahui soalnya Q-nya gitu. Jadi kalian pakai rumusnya yang ini gitu loh. Paham? Oke, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Terima kasih. Paham. Iya. Terus tadi ada yang nanya kalau nggak salah, Q itu dari mana? Q itu kan ada juga rumus kayak VIR gitu ya. Nah, Q ini rumusnya tuh sama dengan I kali T. Nah, karena Q itu sama dengan I kali T, ya udah, ini kan tadi I kali T ya. Ya udah dia jadi Q, sama aja kan? V kali I kali T. Gitu aja sih, sama. Udah paham belum? Paham, Kak. Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kannya tadi udah paham ya berarti? Apa belum? Udah, Kak. Terima kasih. Oke, makasih. Lanjut ke muatan bahan-bahan. Jadi di sini dulu aku ngapalinnya tuh gini. Ada siram, suka, peram, bowel, sama bawel. Jadi maksudnya kan ini kan kalau kalian ngapalin gini agak ribet ya. Jadi aku dulu ngapalinnya gini. Terus kalau yang sebelah kiri tuh pasti negatif. Kalau yang kanan positif. Jadi maksudnya gimana sih negatif positif gitu? Jadi ada namanya kalau misalkan nih si itu kan buat sisir ya. Si itu sisir, ram itu rambut. Gitu loh. Jadi sisir sama rambut. Terus kalau suka tuh apa maksudnya? Suka itu maksudnya ada sutra sama kaca. Gitu. Jadi bentar deh. Oke, kalian apalin aja gitu kayak misalkan pe itu penggaris. Haram, mingwal, ebol, bawol. Iya betul. Terus di sini tuh kayak penggaris, ini rambut. Terus ini kan ada juga ya dia bilang mistar plastik. Pokoknya sebenarnya penggaris atau mistar plastik tuh maksudnya plastik gitu loh. Terus ada juga miwol itu kan maksudnya mistar sama bahan wool. Terus ebo wool itu maksudnya ebo itu ebonit, wool itu ya wool, kain wool. Terus ada juga bawol itu balon sama kain wool. Jadi nanti tuh biasanya di soal mereka kayak nanti si sisir nih digesek gitu sama rambut. Nah, mana yang positif, mana yang negatif gitu loh. Terus karena kalian udah apal ini, jadi tinggal bilang aja, oh sisirnya tuh yang negatif, rambutnya yang positif gitu. Terus kalau misalkan kalian masih bingung, kenapa si sisir ini, misalkan ini sisir. Terus ini rambut. Terus kan nanti mereka digesekin gitu ya. Misalkan kalian kayak gue sisir, terus kalian inin ke rambut kalian gitu. Terus nanti si sisir ini materinya bakal dikirim lagi. Iya, nanti materi aku kirim kok. Nah, jadi sisirnya itu muatannya jadi negatif. Kenapa? Karena kan misalkan si rambut ini punya muatan negatif juga ya. Dia pindah ke sini gitu loh. Jadi dia kayak ngelepas si ininya gitu. Jadi dia udah nggak punya beban lagi. Jadi ya makanya dia positif. Nggak negatif lagi gitu. Karena bebannya udah pindah ke si sisir. Sisirnya yang jadi negatif. Karena tadi beban negatifnya si rambut pindah ke dia gitu. Di sini paham nggak? Apa masih bingung? Paham, Kak. Enggak, Kak. Bingung, Kak. Masih bingung, Kak. Ya? Bingung. Paham dikit, Kak. Oke, aku Awalnya positif, jadinya negatif.
Dan Oke, aku jelasin. Itu tadi suka. Su-nya itu sutra. Kain sutra tuh. Di yang pertama atas sutra. Nah, jadi misalkan gini lagi deh. Ebonit. Nanti digosok gitu sama wall misalkan. Nah, terus kenapa di sini ebonitnya tuh jadi negatif? Jadi kan masing-masing juga punya muatan negatif gitu loh sebenarnya. Cuma pas digosokin ke salah satunya gitu kayak ebonit sama wall digosok gitu. Nah, ini jadinya dia pindah si negatifnya ke sini. Terus dia jadi nggak punya negatif lagi. Jadi kan ibaratnya dia bebas ya kan. Karena dia bebas, jadinya muatannya udah positif. Terus si negatifnya pindah ke sini. Jadi ebonitnya negatif. Itu kan kita bisa lihat di kiri, ebonitnya negatif. Bola yang positif. Gitu. Udah paham belum? Masih bingung lagi? Paham. paham Kak. Paham, Kak. Oke. Kalau berarti semua itu awalnya negatif. Ebonit itu apa? Sebentar. Kita cari dulu deh ebonit. Ebonit itu apa? Sebentar ya. Kalian tahu yang buat ngelap itu nggak sih? Bentar deh. Ini ebonit. Iya, Kan ebonit ya? Ini deh. Iya, tahu. Ya Atlas Kak. Iya. Ebonit buat apa? Ebonit itu biasanya buat yang kayak buat penghalus kayu gitu, buat penghalus kayu ibaratnya. Tahu nggak? Amplas. Amplas, iya itu maksudnya. Maaf. Pasir ya. Sampai sini berarti udah paham belum? Oke, kalian hafalin ini aja. Paham Kak. Paham, Kak. Oh, paham. Berarti lanjut ya. Ini lanjut ke elektroskop. Jadi di sini sebenarnya agak ngebingungin. Kenapa? Karena nggak tahu deh. Aku dulu juga bingung belajar elektroskop. Jadi itu untuk mengetahui keberadaan muatan dalam suatu benda. Elektroskop itu punya bagian utama. Ada kepala sama daun. Ini kepala, ini daunnya. Terus elektroskop itu sebenarnya netral. Terus gitu daunnya biasanya sejajar. Jadi gini, awalnya kan dia netral nih ya, ada positif, ada negatif. Terus ini juga nih ada positif, ini negatif, positif. Lanjut, terus misalkan dia didekati benda bermuatan negatif. Jadi ini kan misalkan benda bermuatan negatifnya nih, dideketin ke sini. Ya kan? Berarti nanti muatan positifnya itu bakal ditarik ke kepala elektroskopnya ke sini. Terus karena pokoknya nanti dia ininya kalau di sini negatif, daunnya ikut negatif. Gitu. Terus kalau positif, ini salah nulis, maaf. Ini harusnya kalau didekati muatan positif. Kalau didekati muatan positif, ini dia kan awalnya didekati nih. Nanti yang bawahnya ikut jadi positif. Tapi yang ininya jadinya negatif. Pokoknya kayak gimana ya? Kalau negatif kenapa? Maaf, tadi putus-putus. Itu kayak gitu ya. Menarik gitu bukan? Kan kayak negatif ke positif itu. Iya, maksudnya jadi gini deh. Kalau masih bingung, ini pokoknya nanti kalau ada muatan negatif, di kepalanya pasti positif, di daunnya nanti jadi negatif. Gitu. Jadi kebalikan gitu bukan sih, Kak?
Iya, maksudnya. Nah, ini kalau yang positif, yang kepalanya negatif, daunnya positif. Gitu. Kayak kebalikannya. Iya. Udah paham belum? Atau bingung? Udah Kak, paham Kak. Kak, Paham, Kak. Oke. Ada yang mau nanya? Enggak. Oh, sebenarnya belum paham. Udah jelas Jadi, Kak. maksudnya kalau nanti si ini, siapa namanya, elektroskopnya didekatin sama muatan negatif, kepalanya pasti jadi positif, terus daunnya negatif. Negatif, positif, negatif. Terus kalau dia dideketin yang muatan positif, pasti kepalanya jadi negatif, terus bawahnya jadi positif. Jadi positif, negatif, positif. Ini elektroskop pengertiannya. Jadi dia buat ngetahuin kalau muatan di suatu bendanya ini di sini itu negatif atau positif gitu. Masih bingung nggak? Berarti daunnya ngikutin Udah jelas, bendanya ya, Kak? jelas Kak. Iya, betul. Jelas, Kak. Oke, Kak, makasih. Ya, karena materinya udah selesai sampai sini, kita bakal main quiz. Terus mungkin kita ini kali ya, aku nyontoin satu soal. Apa gimana? Takutnya lebih sangat. Soal dulu aja Kak. Latihan dulu, Kak. Kenapa? Soal dulu Kak. Latihan soal aja dulu. Aku kasih contoh ya, misalkan ada 2 muatan masing-masing. Tulisan kakak bagus. Oh, makasih. Arah dulu. Bagusan Masing-masing. gua. Astagfirullahaladzim. Misalkan si satunya. Laptop. Ya kan Kak? Iya, nggak tahu. Oke, ini kita bahas soal dulu. Ini misalkan 15. Terus terpisah sejauh, kalau ada tulisan terpisah sejauh itu maksudnya jarak. Oh, Jadi jarak itu ibaratnya R. Kecoret. Maaf. Maksudnya R-nya terpisah sejauh 30 cm. Terus kalau ditanya tentukan besar gayanya, tentukan besar gayanya. Coba aku pengen kalian coba kerjain dulu. Nanti kalau yang udah nemu, dicat atau dicat aja deh. Nih, oh ya, kita pakai rumusnya. Ini pasti yang ini. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Terus tadi ketentuan K-nya itu jangan lupa ya. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, coba kalian coba dulu. Itu yang Q1 tulisannya apa Kak? 6 terus. Nah, ini udah dikasih tahu kan ya? Tapi jangan lupa ini loh, ubah satuannya juga. Jadi kan ini 6 benar. 6 grup kolom. Sebentar. Kalian tahu yang ini nggak? Yang desimili, senti, mikro, nano, piko. Tahu nggak? belum Kak. Enggak, Kak. Belum ya? Belum. Enggak Kak. Enggak tahu Kak. Cari dulu deh. Oke. Ini kita dapat yang, nah, ini aja. Cek.
Kita masuk sini. Nah, udah lihat belum? Nah, di sini kan aku nulisnya gitu. Ini Itu mikro. Ya, masuk. ini kita pakainya tuh mikro. Nih, mikro. Tandanya lihat kan kecil. Kayak begini tandanya. Nah, terus ini kan aku juga pakai mikro ya di sini nih. Tuh mikro. Jadinya dia kalau diubah ke satuan lain, terus jadinya 6 kali 10 pangkat min 6. Dari mana? Ini, dari sini. Mikro tuh 10 pangkat min 6. Lupa gitu. Iya, diubah dulu satuannya ya. Terus ini juga nih yang Q2-nya. Jadi 12 mikrogram jadi 6 12 ya. 12 kali 10 pangkat min 6. Karena mikro tadi 10 pangkat min 6. Paham nggak? Paham. Kok dilompat? Kenapa? Yang ini Masih mau disebutin. isi sentimeter. Itu off mic dulu dong. Namanya apa ya, Kak? Maaf, bentar. Tadi kalian tabrakan, bingung. Kak, kalau misalnya mau cari di Google mikro. Oh iya, ya. Mikro itu apa ya namanya, Kak? Kita mau nyari tanda. Aku nggak kedengeran, bentar. Itu yang tadi masih agak besar. Oh, aku dimatiin dong. Nggak dengar ini. Matiin dong. Oke, udah. Tadi siapa yang nanya? Maaf. Kak, kalau misalnya mau cari yang desi, sentimili itu kan, yang kalau misalnya kita nyari di Google itu namanya apa ya, Kak? Yang tadi Kakak bilang. Satuan. Sama aja kayak ini sentimeter, meter gitu loh. Terima kasih ya, Kak. Iya, satuan ukur gitu deh. Nah, terus ini kan kalau di sini pokoknya misalkan nanti aku nulisnya Q1-nya sama dengan 6 PC misalnya. Ini kan P ya, piko. Berarti 6 kali 10 pangkat min 12. C. Gitu. Nggak ada suaranya. Ada. Oke. Berarti ini kan tadi ini ya, udah ketemu maksudnya udah diubah satuannya. Terus lanjut ke R-nya kan 30 cm. Nah, kita tuh nggak boleh pakai sentimeter. Bolehnya jadinya meter. Ya, boleh. Nanti aku urutin kok caranya. Bolehnya tuh meter. Kalau sentimeter ke meter jadinya gimana? Dibagi 100. Naik 2. Ya, betul. Betul, jadinya 0,3 ya kan? Ya udah, berarti ini nih sebenarnya 0,3 itu bisa jadi 3 kali 10 pangkat min 1. Paham nggak? Yang jadi 10 pangkat min 1. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, yang belum paham tanya aja ya. Terus karena di sini berarti tinggal masukin nih F sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ya kan? Kali Q1-nya berapa tadi? 6 kali 10 pangkat min 6. Kali lagi, ini tadi 12 ya. 12 kali 10 pangkat min 6. Nanti sebenarnya habis kuisis kita langsung bahas-bahas soal semua kok. Jadi bakal banyak latihan soal. Jadi santai aja. Bakal insya Allah bakal ngerti deh.
Terus kan R-nya tadi kita udah dapet ya, 3 kali 10 pangkat min 1. 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini kan dia ada kuadrat ya, berarti ini dikuadratin. Gitu. Terus jadinya kan berarti 9 kali 10. Bentar. Berarti ini jadinya kayak bentar, aku jadi bingung sendiri. Bentar, 9 kali 10 pangkat 9 kali, ini boleh kalian kali langsung sih, 6 kali 2, 6 kali 12. Itu kan 72 ya, kali 10. Ini 10 pangkat min 6, bisa juga kalian kali sama 10 pangkat min 6. Jadinya 10 pangkat min berapa? Min 6 tambah min 6 gitu ya. Iya, min 6 tambah min 6. Min 12. Min 12. Ya, betul. Terus jadinya ini 3 kali 10 pangkat min 1 kan dikuadratin ya. Jadi 3 kuadrat berapa? 9. 9, iya. Kali 9 kali 10 pangkat min 2. Iya, betul. Nah, Bisa dikira kan Kak, min 12 kurang min 2 gitu ya? nah aku bingung mau coret-coretkan di mana lagi. Aku pindahin dulu. Ini. Jadi ini ini kan 9 sama 9 ya, bisa dicoret kan? Kalian paham bagi-bagian coret-coret kan? Paham. Paham kok. Oke. Nggak paham, Kak. Nah, berarti di sini kan ada 72 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 ya kan? Per 10 pangkat min 2. Min 2-nya dapat dari mana? Ini. 10 pangkat min 1 terus dikuadratin. Jadinya 10 pangkat min 2. Paham nggak? Paham. Nah, kalau dia min, ini min tapi dia dibagi di bawah gitu. Kalau ke atas jadinya itu Pasti dikali 10 pangkat 2. Gitu. Jadi ini bisa pindah ke atas gitu loh. Tapi minnya jadi hilang. Jadi 10 pangkat 2. Paham nggak? paham, Kak. Paham, Kak. Oke. 9-nya kenapa dicoret? Kan ini. Udah sama. Gitu. Jadinya hilang 9. Nah, terus karena ini tadi 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 2 tuh berapa? Ada yang tahu nggak? 10 pangkat 11. Benar. 11. Karena ini tinggal, walaupun tandanya dikali, ini sebenarnya ditambah. Jadinya 10 pangkat 11. Ya kan? Jadinya 72 kali 10 pangkat 11 kali 10 pangkat 10 pangkat minus 12. Terus, karena ini sama min 12, jadinya gimana? Ada yang tahu nggak? min 1. 10 min 1. 10 min 1. Jadi kayak 72 kali 10 pangkat minus 1. Karena ini jadi kayak 11 kurang 12 gitu ya ibaratnya. Paham? Jadi sebenarnya nilainya 7,2. Oke. Jadinya 7. Iya, betul. Jadi 7,2. Kak mau tanya, itu Iya. 11 kurangi 12, kenapa tiba-tiba jadi min 1 ya, Kak? Nih, 11 kurang 12. Karena Jadinya? lebih besar ganjilnya, makanya jadi negatif kan, Kak? Betul.
Oh, berarti tinggal dikurangi biasa gitu aja ya, Kak? Iya, betul. Jadi kayak tinggal misalkan 10 pangkat 1 kurang 10 pangkat 2. Jadi ibaratnya kita lihat atasnya aja nih. Tinggal 1 sama 2. 10, 1 kurang 2. Jadinya 10 pangkat min 1. Gitu. Paham ya? Kak, saya mau Paham, nanya, Kak. Iya, kenapa? itu kok bisa jadi berapa tuh tadi? 10 pangkat minus 6 itu kenapa, Kak? 10 pangkat min Tapi 6. dari mikro. Oh, ini. Ini nih, kamu lihat mikro kan? Nih. 6. Berarti karena mikro, dia 10 pangkat min 6. Jadi ya 6 kali 10 pangkat min 6. C. Itu awalnya ditulisnya bisa juga gini. Paham? Oh, berarti kalau misalnya keluar satuannya gitu harus dikali jadi 10 pangkat minus 6 gitu, Kak? Iya, tapi nanti tergantung soalnya ya. Misalkan 6, ini nih, P, 6P, 6PC, jadi kan 6 kali 10 pangkat minus 12 kan. Kok keluar? Keluar. Pangkat minus 12 kali C. Maaf guys. Nah gitu, udah paham belum? Udah, terima kasih, Kak. Oke, ini masih ada yang nanya di chat. Kak, 9 kali 10 pangkat min 2 dari mana? 9 kali 10 pangkat min 2. C itu cuma satuan kok, meter, sentimeter gitu. Kolom, di situ kolom. Tunggu, Kak, itu hasil pangkat 11 kurang sama minus 12 apa positif? Bisa jabat. Bentar, itu pangkatnya 11. Iya betul, yang si Sky betul. Oke. Itu buat ngejawab pertanyaan yang tadi, yang 11 kurang sama minus 12. Itu udah jawab si Sky ya. Terus yang 9 kali 10 pangkat min 2. Ada 9. Oh, ini. Itu, Kak, yang Dari pangkatin. Iya, 3 pangkat. 3 kali 10 pangkat min 1 nih. Dikuadratin. 3 kuadrat kan 9. Terus 10 minus 1 kuadrat tuh 10 pangkat Kali min 2. 2. Betul. 1 kali 2 makanya jadi negatif 2. Kak, 3 kali 10 pangkat min 10 dari mana? Oke. Ini kan 30 cm ya. Kalau ke meter jadinya ini aku udah jelasin kok. Jadi 3 kali 10 pangkat min 1. Oke, tadi ini C-nya itu satuan, kolom. Oke. Terus tadi ada yang nanya 7,2 satuannya apa? Jadi kalau kolom itu satuannya Newton. 72 dari mana? Ini dari ngitung. Kita udah bahas bareng tadi. Dari Kak, pembagian. R-nya harus diubah. Iya, R-nya harus diubah ke meter. Terus kalau misalkan ini nih yang ada tanda, kalian harus ngeliat ada tanda gini atau tanda P, ada tanda M, nanti lihat sini aja tabel ini. Oke? Kak, Oke. itu berarti Kak, Putus-putus, maaf. Di aku putus-putus. Ya, suara kamu putus-putus. Oke. Aku takutnya kelamaan, jadi kita langsung ke soal aja ya. Iya, Kak. Nah ini, ayo bisa langsung join aja. Bentar, kalau yang nggak bisa join, linknya aku share di chat Zoom. Nah. Iya, Newton. Satuan terakhirnya itu Newton. Tunggu, Kak. Dan lupa ya, ubah. Iya ya, ubah. Pokoknya kalau nemu soal kayak tadi, rumusnya yang itu ya, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke? Kalau misalnya, Kak, Iya?
Kalau misalnya Maaf, bentar. Apa? Tadi siapa yang mau nanya? Kak, tadi kan aku telat masuk Zoom. Jadi pas masuk udah selesai itu penjelasan tentang rumus tekanan listrik gitu Kak. Jadi aku nggak tahu apa-apa aja rumusnya. Oh, nggak apa-apa. Kita ini juga buat apa ya? Nanti ada catatannya kok bakal di-share gitu. Terus kalau mau join quizzes cuma buat lihat-lihat soal aja nggak apa-apa. Santai. Nggak buat ini itu kok. Terus tadi aku cuma mau ngingetin kayak rumusnya itu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, terus jangan lupa ubah satuannya. Ini aku kasih tabel ini juga kali ya. Iya Kak. Tabel tadi boleh di-share di Iya grup Kak, ya. yang tabel mikro tadi. Boleh. Nah, Kak, ini kuisnya belum dimulai kan ya, Kak? belum. Ini aku semenit lagi aku mulai ya. Kak, joinnya Oke, gimana? Kak. Itu aku udah ngasih link kok di atas. Kodenya apaan Kak? Masukkan kode. Itu kodenya Itu 9 Jubaidah. 4773. 24773. Nah, ya itu. Makasih Cantika. Oke, karena udah semenit, ini aku mulai ya. 1, 2, 3. Iya Kak. Hai. Selamat malam. Ini nanti soal kuisnya aku bahas kok. Oke. Linknya mana ya, kamu baru join. Aku nggak tahu sih bisa join lagi apa enggak kalau dimulai itu kayaknya. Wait.
Kerjain soal kuisisnya nanti nggak apa-apa, Kak. Ini soal kuisisnya bakal aku bahas habis ini, Kak. Oke, santuy.
Oh ya guys, waktunya sampai jam ini ya. Bentar, tadi mana sih mau kemana? Ini. Sampai jam 5:10. Oke. Ini keren nih punya Zeno. Oke. Ya guys, semangat guys. Punya Zeno digeser nih sama Bay Iren. Ini aku 3 menit lagi ya. Nanti 10 nomornya dibahas semua, Kak. Iya, aku bahas. Ya, 2 menit lagi yuk, yang belum selesai. Nyobanya langsung nomor 2 gitu. Diarahkannya keren nih. Oke, nyoba jadi juara 1. Keren. Ayo guys, 2 menit lagi nih yang belum selesai. Agak nyoba, tiba-tiba juara 1. Keren. Ya, waktunya 1 menit lagi ya. Nah, udah jam 17.10 nih, aku end ya. Oke, keren guys. Ini Hai-chan nyoba. Dan India. Oke, aku end ya. Congrats, Anin nyoba sama Hai-chan. Ini siapa sih orang-orangnya? Kalian nggak mau gitu kayak ini aku gitu. Ini Hai-chan siapa nih? Nggak ada yang mau aku. Nyoba juga siapa? Mau ngaku nggak nih? Kayak juga ya. Soal terakhir Anin juara 3 nih. Keren. Ini serius pada nggak mau keluar. Oke, kita lanjut aja ya ke pembahasannya. Sebentar, aku ngambil PDF-nya dulu. Lagi dong, Kak. Kenapa? Maaf. Bentar. Oke, jadi oke, bentar aku share screen lagi. Itu pokoknya congrats ya, tadi yang quizzes ya, keren. Hai-chan nyoba, padahal kalau ngaku keren. Oke, lanjut guys, kita ke bahas soal yang tadi. Nih, nomor 1.
Jadi tadi kan ada yang masalah si Ram suka Ramiwol, Ebowol, sama Bowol ya kan. Nah, kalian lihat dulu tuh muatan listriknya. Kalau kaca apa? KA. Kaca kan di sini. Iya, betul. Di sini kan KA positif ya kan. Nih, kaca positif. Terus, sutra deh. Sutra apa? SU di mana? Negatif. Negatif. Berarti di sini benar ya? Berarti kaca positif, sutra negatif. Di sini udah benar. Ini juga nih, B juga benar. Terus, ada lagi. Ada yang kehilangan elektron, sama ada yang menerima elektron. Jadi maksudnya gimana? Tadi aku udah jelasin kan. Kalau kacanya positif, sutranya negatif, berarti elektron dari ini nih, si kaca, si muatan negatif dari kaca, dia pindah ke si sutra. Makanya sutranya jadi negatif. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Nah, sutranya jadi sutranya nambah elektron, jadinya makanya negatif dia muatannya. Terus kacanya jadinya positif karena si kaca ini muatan negatifnya pindah ke sutra gitu. Oke, paham ya? Jadi jawabannya yang A. Gitu. Terus ini nomor 2. Tadi 2 buah muatan listrik sejenis tolak-menolak dengan gaya 4 Newton. Jika kedua muatan digandakan, maksudnya di apa sih? Di 2 kali lipatin gitu loh. Terus dan jarak pisahnya jadi setengah kalinya. Maka gaya tolak-menolak ya jadi, nih kan aku udah nekanin rumus utamanya ini. F dengan K kali Q1 per K kali Q2 per R kuadrat. Oke? Terus step by step-nya tuh gimana? Jadi yang pertama tuh masukin nilai F-nya dulu. Tadi dia bilang gaya 2 muatan listrik gayanya 4 Newton. Ya kan berarti F-nya itu 4 Newton, ya kan? Paham nggak? Iya. Oke. Paham banget. Jadi kan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, ya kan? Terus F1-nya ini 4. Ininya tetap sama, karena ini rumusnya. Terus step keduanya, kalian harus ngapain? Kalian lihat soalnya. Ya, soalnya maunya apa? Kayak, nih, muatannya dia bilang digandain. Terus jarak pisahnya itu setengah kali. Jarak kan R ya? Aku udah tulis di sini, ubah muatannya jadi digandakan dan jaraknya setengah kalinya. Oke. Jadi F-nya itu sama dengan K kali karena maaf. Bentar. Siapa? Muatan jadi digandakan dan setengah. Oke, jadi gini. Bentar, aku lanjut jelasin dulu. Nih, Nanti karena dia 2 kali Q1. Mood dulu dong apanya ribut kakaknya kan mau jelasin ya Allah. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Ini kan dia bilang kalau dilipat gandakan, ini kan rumus awalnya ya, kalian tahu. Terus ini karena dilipat gandakan berarti dikali 2, ditambahin 2 di tiap muatannya. Karena dia bilang muatannya digandakan berarti ganda kan 2 ya. Nah, terus dibagi sama R-nya berubah. R-nya dia bilang maunya jadi setengah kali, ya kan? R-nya tuh setengah kali. Berarti jadinya setengah R. Terus jangan lupa kuadrat, ya kan? Karena dia kuadrat. Terus kita masukin nih. Kan K kali 2Q kali 2Q2 per 1/4. Ini nih, setengah kalau dikuadratin jadinya berapa? 1/4. Iya, betul. Jadinya 1/4 kan? Terus R biasa dikuadratin jadinya R kuadrat, kan? Terus ini maksudnya apa aku suruh ke atas gini? Jadi yang aku bilang tadi nih, kalian tahu nggak kayak 3 dibagi 5/2 gitu. Jadinya gimana? 3 dibagi 5/2. Dibalik.
Iya betul, karena kalau kalian pada nggak paham tadi makanya jadi kayak ini 3 kali, karena ini kan awalnya 5/2 ya, tapi karena dia mau naik ke atas, jadinya dibalik. Jadi dikali 2/5. Yang ini dibagi, ini jadi kali. Gitu. Nah, layarnya hitam. Emang iya? Enggak. Enggak, Kak. Kak, maklumin Oke. Kak. Enggak, Kak. Sekali. Oke. Rasanya dikirim enggak? Oke, kayak dikirim deh. Harusnya dikirim ya. Nanti aku kirim kok kayaknya. Terus ini kan berarti jadi 3 kali 2/5. Karena ini awalnya dia dibagi, terus di sini jadi dikali. Tapi 5/2-nya bukan 5/2 lagi. Dibalik jadi 2/5. Gitu aja. Terus ini jadinya 6/5 deh. Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Paham, Kak. Nah, ini sama aja kayak 1 dibagi 1/4 ya kan? Terus kalau naik ke atas jadinya dibalik. 1/4 dibalik jadi gimana? 4/1. 4/1 sama aja. Betul. Jadi kan dari yang sini nih persamaannya jadi ke sini. Kan sama kan K ini 2Q1, 2Q1, 2Q2, 2Q2. Ini kan karena 1/4-nya naik, jadi 4 ya kan? Naik dia jadi 4/1 sama aja ya kan? Terus R-nya tetap di bawah, R kuadrat. Sampai situ paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Terus karena ini nih 2 dikali 2 dikali 4. 2 kali 2 kali 4 berapa? 16. Oke, berarti kita dapat 16 di sini. Terus di sini K kali Q1 ya kan? K kali Q1. Ini juga kali Q1. Ini kali Q2, ini kali Q2. Terus per R kuadrat. Nah, sampai situ. Terus karena 2 kali 2 kali 4-nya udah ditulis di sini, dia nggak usah ditulis di sini lagi. Terus tadi kita udah dapat sebenarnya K kali Q1 kali R kuadratnya berapa? 4, ya kan? Betul kan? Nah, jadi dia masukin aja. Di sini dia tuh 4. Ini sama dengan 4 ibaratnya. Terus jadinya tinggal 16 kali 4 deh. 64. Terus 16 kali 4, 64. 64. Paham nggak? Ada yang masih bingung? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Yang bingung nanya aja ya, nggak apa-apa kok. Kak, kalau misalnya kan waktunya bentar lagi mau habis. Nah, itu caranya tetap di-share nggak, Kak? Iya, tetap di-share kok. Maaf, 4-nya dari mana? Empatnya di-share kan, Kak? Iya, semuanya di-share kok. Ini kan dia bilang. Soalnya di-share juga, Kak. Iya. Kenapa jadi 4? Ini kan tadi dia bilang gayanya 4. Nih. F1-nya tuh 4, ya kan? Terus, maksudnya ini kan rumus awalnya nih, rumus pentingnya. Terus F1 itu kan sama dengan 4. Berarti, ibaratnya ini sama dengan 4. Terus ini, berarti kan 4 kan? 16 kali 4. Paham nggak? Kenapa? Oke, Kak. Makasih. Paham, Kak. Oke. Terus 16 dari mana? Oh, 16 ini. Tadi yang angka-angkanya aku kaliin semua. 2 aku kali 2, aku kali 4. Jadi akan 16. Paham? Paham, Kak. Oke, ibaratnya ini cuma kayak K-nya ke sini, Q-nya ke sini, Q2-nya ke sini, terus R kuadratnya ke sini. Terus yang ini 2, 2, 4-nya aku jadiin ke sini. Gitu. Jadi 16 kali 4, 64. Oke, paham ya? Paham, Kak. Oke, lanjut. Paham, Kak. Ini, kenapa semua rumusnya jadi 4? Ini, tadi dia bilang gayanya 4. F1-nya 4. Gitu. Udah dari soalnya gitu loh, diketahui gayanya 4. Ya, udah berarti 4. Gitu. Lanjut ke nomor 3. Ini sama kok. Jadi kan dia bilang
kita buat persamaannya dulu. Maksudnya rumus pastinya ini. Rumusnya kan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, terus dia bilang di sini gayanya F. Disebutnya F. Ya udah, terus aja F. Terus muatan pertamanya dia bilang diperbesar 2 kali. 2 kali semula nih, makanya aku tulis di sini 2. Terus muatan keduanya dibesarin 3 kali. Jadi 3, ya kan? Betul. Terus sedangkan jarak pisahnya dia ubah jadi 2R. Ya udah berarti si R ini dia ubah jadi 2R, ya kan? Terus berarti K kali 2 Q1 ya kan, kali 3 Q2 ini juga sama. Terus ini 2R itu kan kuadrat ya. 2 dikuadratin berapa? 4 ya, di sini 4 kan. Terus R dikuadratin, ya udah R kuadrat gitu. Ya kan? Terus lanjut ke sini. Berarti kan 2 kali 3 kali K kali Q1 kali Q2. Ini maksudnya aku kayak pisah-pisahin gitu loh. Kayak K kali 2 kali Q1 kali 3 kali Q2. Gitu aja. Terus karena udah aku pisah-pisahin jadi kayak gini, ini sama ini, kalau dikali jadinya berapa? 2 kali 3. 6 kan? Makanya aku tulis 6 di sini. Terus di bawahnya tuh ada 4, ya kan? 4-nya aku taruh sini. Paham? Paham. Terus kan karena ini aku udah, apa sih? Udah aku kelompokin jadi 6/4 ya kan? Sisanya itu K, Q1, Q2, sama R2. Aku masukin sini. Paham ya? Iya. Paham. Oke. Karena di sini kan 6/4 itu kalian tahu ngecilin pecahan kan ya? Tahu, Kak. Udah. 6/4 bisa jadi 3/2. Kita bagi 2 ya kan? Bagi 2. Terus tadi kita lihat lagi, K, Q1, R2-nya berapa? F ya kan? Ya udah berarti ini F. Ini sama aja kayak F. Jadi berarti 3/2 kali F. Sama dengan 3/2 itu 1,5 ya kan? Kalau coba kalian kalkulator atau gimana, 3 bagi 2 itu kan 1,5. Jadi 1,5 F. Iya benar, 1,5. Oke, jadi jawabannya yang B. Harus dikecilin ya, berarti pecahannya. Iya, dikecilin. Sebenarnya, iya, sebaiknya dikecilin ya, Sampai sini ada yang bingung? Enggak, Kak. Udah paham, Kak. Paham, Kak. Aman? Paham, Kak. Kayak tadi aja, maksudnya kalau nggak paham, tanya aja. Oke. Terus ada 2 buah muatan Q1, Q2. Kita buat lagi, ini rumus awalnya ya kan. Terus dia bilang gayanya itu F. Ya udah kita tulis F. Terus tadi rumusnya K kali Q1 kali Q2 ya kayak biasa ya. 1,5 dapat dari mana? Ini 3/2. 3/2 itu 1,5. Nah, lanjut. Terus jarak kedua muatan diperbesar 2 kali. Jarak itu apa? R ya kan? R-nya itu diperbesar 2 kali. Berarti 2 kali R. Karena diperbesar 2 kali. Gitu. Terus, karena diperbesar 2 kali, dia jadinya K kali Q1 kali Q2 per 2R kuadrat. K-nya ditulis 9. Ada nanti yang soal kayak K-nya itu ditulis 9 kali 10 pangkat. Udah, 10 pangkat 9 ya. Tapi kalau buat di sini, belum ditulis dulu. Maksudnya tetap K aja gitu. Terus ini 2 dikuadratin berapa? 4. Betul. R sama ini R kuadrat. Iya betul. Menjawab 4. Nah, lanjut ke sebelah sini. Jadi, karena ini ibaratnya kan 4 itu sama dengan kayak 1/4 ya kan ya? Ini aku pisahin 4-nya sendiri. Jadi ke sini. Terus, karena 4-nya aku pisahin sendiri, dia bisa punya rumus ini kan? Bentar. Ini karena 4-nya aku pisahin sendiri, dia punya rumus begini. K sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, maka aku tulis di sebelah sini dia.
Sebenarnya iya, soal ini bisa pakai yang kayak perbandingan gitu loh. Tapi aku lebih prefer cara ini karena menurut aku lebih gampang aja. Terus ini kan seperempat. Jadi 4-nya aku sendiriin, berarti seperempat. Kecuali dia 4-nya di sini ya. Kalau 4-nya di sini berarti aku tulisnya 4 di sini, bukan seperempat. Tapi kan dia 4-nya di bawah. Gitu, jadi ini seperempat, terus ini kaki 1, kaki 2. Nah, kita lihat kaki 1, kaki R kuadratnya itu kan F ya. Ya udah ini sama dengan F. Ini semua itu sama dengan F. Jadi seperempat kali F. Ya kan? Terus seperempat itu kalau kalian kalkulator sama dengan 0,25. Jadi 0,25 F. Ada kan ya pilihannya? Ada yang bingung nggak? Paham. Paham. Ayo yang paham nggak? Kak, aku bingung yang 1/4-nya. 1/4. Jadi kan aku bilang ya, ini berarti kayak, gimana ya? Ini Kak, ini bisa aja kok kayak, sebenarnya kayak Ki1, Ki2, kali 1/4 R kuadrat. Kenapa aku tulis gini? Nih, biar ininya sendiri nih. Sama aja kan? Gitu. Jadi, maksudnya seperempatnya dari mana? Kan tadi berarti seperempat. Nggak ada yang gimana ya. Ini tuh ibaratnya gimana nih? Bisa juga kayak gini nih. Kok nggak bisa aku pindahin? Oh ya, ini udah tulisan paten, lupa. Maaf, guys. Jadi bisa juga aku tulis kayak K kali Q1 kali Q2 kali 1/4 R kuadrat. Tapi kan aku maunya seperempatnya sendiri gitu loh. Ya udah seperempatnya sendiri aja. Terus R-nya kemana? R-nya ke sini. Udah paham belum? Paham, Kak. Yang masih bingung coba. Udah nggak ada? Oke. Iya, sama-sama jawabannya di-share kok. Santai. Terus nomor 5, maksudnya gimana nih? Kita baca dulu nih. Pokoknya kita harus lihat yang paling sini dulu. Ngeliat yang muatan C-nya positif. Ya udah, berarti kita bikin dulu A, B, C, D ya kan? Nggak ada yang kita bikin dulu A, B, C, D. Terus kita lihat di soal paling terakhirnya, dia bilang muatan C-nya positif. Ya udah, Kak itu seperempat satunya dari mana? Kan ini sebenarnya sama aja kayak gimana ya? Emang satu sih, maksudnya kayak Ya, misalkan kan? misalkan ada A/2. Enggak deh, misalkan gini. Misalkan ada A/2. Sama aja nggak kalau aku tulis A kali setengah? Sama nggak? Iya. Iya, sama. Iya, sama. Sama. Sama kan? Satunya itu selalu dipakai karena nggak ada angkanya. Iya, karena nggak ada angkanya. Kecuali gini nih. Kecuali di sini ada misalkan 5. Berarti jadinya aku bisa tulis 5/4. 5/4 kali K kali Q1 kali blablabla gitu ya, selanjutnya. Paham ya? Paham. Oke. Lanjut. Di sini C-nya dia bilang positif. Terus dia bilang di sini juga C-nya menolak. Menolak karena sejenis ya kan? Aku bilang. Kalau C-nya positif, dia bilang nolak sama D, ya berarti D-nya positif juga. Nolak. Kan? Terus dia bilang lagi, muatan A itu menarik muatan B sama muatan C. Nah, muatan A itu bisa narik muatan C karena apa? Karena tidak sejenis. Karena dia negatif. Karena dia beda jenis, berarti dia negatif, ya kan? Karena dia bisa narik. Dia narik, siapa sih? A-nya bisa narik C, ya kan? Terus dia bilang muatan A bisa menarik muatan B. Karena dia bisa narik muatan B, berarti muatan B-nya juga positif karena berbeda jenis. Terus jadi jawabannya si A-nya negatif, si B-nya positif, C-nya positif, D-nya positif. Jadi jawaban yang paling dekat tuh B. Ada yang belum paham? Belum. Paham, Kak. Belum. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, tadi yang belum paham, ini kan dia bilang lihat dulu muatan C-nya positif. Ya udah di sini kan positif. Terus dia bilang
Oke, aku tulis aja kali ya. Gini, kalau positif ketemu positif atau negatif ketemu negatif, dia nolak. Tapi kalau positif ketemu negatif, dia itu narik. Ya, betul. Nah, terus tadi kan dia bilang C-nya positif. Terus dia menolak muatan D. Berarti ya D-nya juga positif, ya kan? Karena dia nolak. Karena dia sejenis. Iya, sejenis. Gitu, paham. Nah, terus dia bilang lagi muatan A itu menarik muatan B sama C. Ya udah, berarti ini dia narik. Si C-nya kan udah ketahuan dia positif ya. Karena dia ketahuan positif, ya udah berarti A-nya negatif. Karena dia bilang dia narik. Gitu. Terus dia bilang juga terus dia bilang juga kayak si A ini bisa narik B. Ya udah, karena gitu berarti ininya B-nya positif. Gitu. Ada yang belum paham? Apa udah paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, lanjut. Boleh keluar nggak sih? Waktunya udah habis. Iya ya. Ini soalnya aku bagiin aja kali ya, apa gimana? Bentar, aku Iya bagiin. Kak, bagiin Kak sama Di-share aja, Kak. Jawabannya ke jawabannya. di-share di tele aja, Kak. Oke, nanti di-share. Aja. Lama itunya. Jawaban bahasannya. Jadi ini sebenarnya kalau dibahas sampai 5.40, menurut kalian lanjut aja apa enggak? Boleh, Kak. Nggak apa-apa. Lanjut aja nggak apa-apa, Kak. Lanjut. Oke. Jadi nanti 5.40 aku tutup. Terus ini kain wool. Tadi kan berarti dia bilang ebonit sama wool ya kan? Yaudah, berarti si bowol ya kan? Bonit ya kan? Bonit itu. Kenapa aku jadi kayak gini? Oh, bonitnya itu kan berarti negatif. Terus wool-nya jadi positif. Kenapa? Karena nih elektron dari kain wool berpindah ke ebonit. Jadi si elektronnya wool pindah ke ebonit. Jadinya si ebonit tambah negatif. Terus jadinya si wool-nya deh yang positif. Jadi jawabannya yang D. Paham? Kita bingung. Paham. Oke, lanjut. Kenapa di sini B sebagian proton pindah, Ingat kalau proton itu nggak pernah pindah. Yang pindah tuh elektron, ya kan? Gitu. Oke, lanjut ke nomor 7. Nomor 7, kenapa jawabannya A? Jadi muatan positif itu, ini kan dia muatannya negatif ya. Jadi berarti ini harusnya negatif, positif, negatif, ya kan? Terus ini kalau ini kan negatif, berarti salah. Itu pindahnya bersifat sementara. Iya. Bersifat sementara. Coba aja kamu kayak sisir sama rambut, terus nanti pasti nggak nempel lama gitu ke rambut kamu. Gitu. Terus ini negatif, positif. Salah juga. Sama ini negatif, positif. Salah. Jadi yang benar negatif, positif. Gitu. Ingatnya gitu aja sih. Terus Ini misalkan muatan yang benda sama muatan daun sama ya, Pak? Iya, muatan ini sama muatan daunnya sama. Ini kan negatif, ininya juga negatif. Tapi kepalanya doang yang beda. Gitu. Paham ya? Ada yang bingung? Ya, paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Lanjut. Ini nomor 8 kayak tadi. Jadi kita buat dulu persamaannya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per... Oke, kita lihat di sini dia bilang terpisah pada jarak 2R. Ya udah, berarti 2R kuadrat. Ya kan? Karena sebenarnya rumus awalnya tuh K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Tapi dia bilang di atas tuh 2. Jaraknya 2R. Ya udah, berarti 2R kuadrat. Ingat, jarak itu sama dengan R ya. Terus, karena gitu berarti rumusnya jadi K kali Q1 kali Q2 per 2 kuadrat tuh kan 4 ya. Terus R kuadrat ya udah 4R kuadrat berarti. Terus lanjut kita buat persamaan F2-nya. Persamaan F2-nya tuh kayak gimana? Dia bilang kalau persamaan keduanya itu
setengah dari jarak mula-mulanya. Setengahnya 2R berapa? R kan? Setengahnya 2R, ya berarti R. Ini kita kayak pakai, ya udah berarti si gaya keduanya ini K kali Q1 kali 2 per R kuadrat. Terus lanjut kita bandingin deh. Kak, ini kenapa berhenti? Gitu gak sih? Kakaknya Halo, kebentang. halo. Imsa. Guys, maaf banget nge-lag. Oh, ini kakaknya datang. Karena aku nge-lag tadi, itu kali ya, kita udahan aja kali ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Iya, Nggak apa-apa. Pembahasan Oke. yang tadi bakal di-share gak, Ya Kak? nanti bahasannya aku share juga kok. Oke, jadi Makasih, Kak. sebelum Makasih, sebelum- Kak. Makasih, Kak. Iya ya. Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak, materinya. Iya kak. Makasih banyak, Kak. Ya kalau Makasih yang banyak, mau kasih, Makasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. ya.